Satu, dua, tiga, selamat! Ya, tapi spesial. Selamat mobil barunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin buat teman-teman yang sudah nonton video sebelumnya, dimana saya lagi hunting mobil yang cocok untuk mama, yang untuk parcel lebaran. Jadi sebenarnya ini bukan momen ulang tahun, tapi saya cuma pingin aja ngasih sesuatu untuk orang tua saya yang bisa membuat orang tua saya senang. Nah, jadi kalau diingat mungkin ya masa-masa kecil, momen-momen mendekati lebaran, saya sering minta dibeliin baju-baju lebaran ataupun mainan. Mungkin di zaman saya tuh lagi terkenalnya mungkin ya tembak-tembakan ya, ataupun mungkin mercon dan lainnya. Nah, maka di momen ini dimana mungkin saya bisa memberikan sesuatu yang bisa membuat orang tua saya tersenyum. Nah, tetapi saya ingin flashback sedikit, kenapa hari ini saya tergerak benar-benar ingin ngebahagiain khususnya ibu saya. Nah, karena jujur orang tua saya, khususnya ibu saya, orang yang paling mengerti tentang saya, orang yang selalu memperjuangkan saya di masa-masa tersulitnya. Nah, singkat cerita, saya dari keluarga yang sederhana, tapi karena tsunami, ayah pernah ngerintis usaha, pernah punya tailor, tapi bangkrut. Nah, akhirnya ayah nggak kerja sama sekali. Nah, di situ mama saya mulai kerja juga, dimana mama mulai kerja kadang-kadang ya harus jualan baju, dan saya ngelihat perjuangan ibu saya. Nah, dari dulu saya minta sesuatu itu biasanya lebih ke ibu saya, jadi lebih dekat ke ibu daripada ke ayah. Bahkan dulu saya pernah minta dibeliin motor. Nah, tapi dengan satu syarat, saya harus masuk sekolah asrama selama 6 tahun. Nah, kalau saya sudah berhasil menyelesaikan sekolah asrama saya 6 tahun, baru saya dibelikan motor. Tapi ya naasnya, orang tua saya saat itu belum bisa ngebeliin saya motor, dimana teman-teman saya sleting, karena ketika tamat pastinya semua ngerayain ya. Jadi tamat SMA pasti semuanya pada liburan naik motor, coret-coretan ataupun jalan jauh. Saya ingat banget momen hari itu dimana saya nggak punya motor karena orang tua saya belum bisa beliin saya motor baru, dan saya pinjam salah satu motor punya orang lain. Nah, tapi baru saya pakai 1 jam, saat itu sudah disuruh balikin. Jadi dalam perjalanan belum nyampe nih ke tempatnya, tapi harus sudah balik. Nah, di situ momen yang paling sedih dalam hidup saya. Tapi saya nggak marah ke orang tua saya karena emang ekonomi orang tua saya saat itu seperti itu. Alasan terkuat saya kenapa saya benar-benar ingin membahagiakan kedua orang tua saya, khususnya ibu saya. Ketika saya ngebangun bisnis, dulunya saya pernah minta dibantuin oleh orang tua saya. Tetapi ketika ngawalin bisnis, orang tua saya sempat nggak setuju. Kenapa? Karena orang tua saya beranggapan kalau apa yang saya jalankan, bisnis yang saya kerjakan, tidak ada masa depannya. Jadi bahkan saya pernah ngajak adik kandung saya sendiri untuk berbisnis bareng sama saya. Sempat orang tua saya ngomong seperti ini, "Miftah, kalau kamu sudah sesat, tolong jangan buat adik kamu sesat lagi." Di situ rasanya saya terpukul. Tapi saya paham, saya nggak marah ke orang tua saya, karena orang tua saya ngomong gitu karena terlalu sayang sama saya. Karena orang tua saya takut kalau saya gagal. Mungkin beberapa yang lagi nonton video ini, sering hari ini argumen kita bertentangan dengan orang tua kita. Tetapi bukan berarti mereka hari ini ngelarang kita karena mereka egois. Mereka melarang kita karena mereka sayang sama kita, mereka menginginkan yang terbaik. Nah, kalau yang kita jalankan saat ini yang terbaik, ya udah kita jalanin bisa secara diam-diam sampai kita bisa ngebuktiin apa yang kita kerjakan benar-benar ada hasilnya. Singkat cerita, dalam perjalanan bisnis saya mulai ada hasil sedikit, tetapi belum besar. Nah, akhirnya saya bisa beliin sesuatu untuk orang tua saya, tetapi orang tua saya belum positif 100%. Nah, tapi saya bisa ngelihat ibu saya itu benar-benar mau berjuang untuk saya. Nah, satu saat saya perlu infokus, jadi perlu proyektor ya, perlu proyektor untuk buat seminar untuk edukasi ke orang lain. Di saat itu saya nggak punya modal untuk beli proyektor. Akhirnya saya minta ke mama saya, terus mama saya juga nggak punya uang, dan satu-satu yang punya saya itu adalah emas. Dan itu saya baru tahu kalau itu emas pernikahan mama saya. Akhirnya emas tadi saya gadai. Saya bilang sama ibu saya, "Bu, ini cuma kita gadai beberapa bulan, insya Allah nanti dari perputaran hasil Miftah ambil lagi." Tapi yang namanya bisnis kita nggak tahu. Dan sialnya emang saya itu nggak bisa ngebalikin modal itu, dan terpaksa emas tadi dilelang. Nah, disitulah saya berjanji sama diri sendiri, saya harus kerja lebih keras lagi, saya harus belajar lebih banyak lagi untuk lebih cepat sukses. Nah, tapi alhamdulillah semua sudah saya bayarin. Di beberapa ulang tahun mama saya pernah ngajak mama saya langsung ke toko emas untuk milihin emas mana yang mama saya suka. Saat itu mama saya ngambil cincin, ngambil gelang, dan anting-anting. Nah, dan saya juga alhamdulillah
pernah memberikan surprise kedua orang tua saya umroh. Ya bisa dibilang karena orang tua saya pernah sangat berjuang untuk saya dulunya. Bahkan ada momen yang pernah saya ingat di mana saya pernah tertipu 200 jutaan karena ya manajemen pekerjaan saya yang salah. Ya namanya bisnis kadang-kadang kita nggak terlalu teliti. Akhirnya saya loss 200 jutaan. Saat itu saya bingung harus kemana, dan satu-satunya yang membantu saya yaitu ibu saya lagi. Ibu saya harus buang malu datang ke rumah temennya dan kami minjem uang ke sana. Walaupun ya saya kasih tahu sama yang tempat kawan mama saya pinjamin, itu dalam waktu 1 bulan saya langsung balikin. Tapi ya alhamdulillah. Tapi satu hal yang bisa saya petik, mama saya untuk saya itu emang benar-benar mungkin nyawa kalau bisa dikasih untuk saya. Nah makanya semasa saya masih hidup, apapun yang keluar dari mulut mama saya, apapun keinginan mama saya berusaha untuk bisa wujudin. Jadi mungkin kalau 2019 kemarin mama saya pernah ngomong ketika saya berhasil umrohin mama sama ayah saya berdua, pas pulang dari sana mama pingin untuk bisa ibadah satu keluarga. Kalau bisa nanti kalau kita ada rezeki bawa adik. Alhamdulillah kemarin 2019 sudah terwujud. Nah pulang dari sana mama saya masih naik motor Vario warna pink ya. Ini nanti saya masukin fotonya. Nah mama saya juga ngomong, mama pingin bisa bawa saudara-saudara mama untuk takziah, untuk berkunjung, untuk silaturahmi. Karena mungkin beberapa saudara hari ini juga ada yang belum punya mobil. Jadi mama tuh paling senang kalau bisa ngajakin orang banyak untuk sama-sama silaturahmi. Nah di saat itu saya langsung kepikiran untuk bisa hadiahin mama saya mobil. Ya, dan saya pernah ngajak mama saya ke showroom sekitar mungkin setahun yang lalu. Nah ada salah satu mobil mama saya suka tuh, jadi yang bisa kebuka sunroofnya. Saat itu mama saya ngomong bahasa Aceh. Jadi ketika salesnya edukasi, nah ini bu bisa buka sunroofnya. Terus waktu aku buka sunroofnya mama saya keceplosan. Wow keren ya, ubungnya terbuka. Jadi bahasa Aceh tercampur bahasa Indonesia. Nah saat itu saya ngelihat senyum dari ibu saya langsung berpikir nanti mobil yang saya harus beli itu minimal yang ada sunroofnya. Ya walaupun ya secukup uang saya mungkin belum bisa semewah CR-V ataupun mungkin Pajero Sport. Ya tapi ya saya alhamdulillah insya Allah pagi nanti saya akan mau ambil mobilnya, sudah saya bayar semuanya, tinggal ngambil mobilnya aja. Dan mungkin dalam pemberian mobil ini saya ingin sedikit memberi surprise kepada mama saya. Jadi mama saya ini nggak tahu apa-apa kalau saya bakalan beli mobil. Karena jujur belum puasa ini sebenarnya pengeluaran udah pasti banyak ya. Mungkin teman-teman juga tahu ya, untuk beli kue, untuk beli bunga, untuk beli baju lebaran dan lainnya. Nah besok saya buat buka puasa bersama itu satu keluarga besar. Mungkin yang hadir insya Allah mungkin 80-an lebih. Jadi ketika saya bilang mama besok kita mau buat buka puasa bersama, terus mama saya bilang ngapain? Kamu kan lagi banyak pengeluaran. Jadi mama saya itu paling khawatir sama saya karena jujur saya belum ceritain income saya ke mama saya secara spesifik. Jadi mama saya itu paling gak enakan orangnya. Nah nanti kasihan kamu pusing nih itu. Udah mah nggak apa-apa gitu. Nah jadi mama saya ini benar-benar emang kalau ada pengeluaran apapun dia merasa gak enak sama sayanya. Jadi nggak sama sekali nggak kepikiran apalagi harus beli mobil. Jadi untuk pengeluaran buka puasa aja mama saya kepikiran ini si anak ini ada duit nggak nantinya lagi gitu kan. Nah jadi besok sama sekali mama saya nggak bisa prediksiin kalau saya bakalan beliin mobil untuk beliau gitu. Jadi saya kemas nanti di depan saudara-saudara. Mungkin kenapa saya buat hari ini di depan saudara, jujur yang pertama gimana caranya yang hari ini sebagai orang tua, mungkin kan banyak nih saudara-saudara saya, adik mama saya, kakak mama saya dan yang lainnya, biar mereka hari ini bisa ngelihat untuk ngedidik anak itu harus ada kesabaran. Jujur saya ini bukan orang yang baik, saya orang salah satu paling bandel dulunya, paling bandel. Saya sering buat mama saya menangis karena kebandelan saya sering banget. Maka ketika saya mulai ikut pengajian, di situ saya berjanji untuk ngebalas air mata ketika mama saya kecewa ngelihat perbuatan-perbuatan masa lalu saya. Dan air mata itu saya tukar dengan air mata bahagia. Dan itu yang saya janjiin mulai dari sekarang. Jadi ini bukan yang terakhir, insya Allah ke depan saya akan membuat air mata bahagia selalu untuk orang tua saya. Jadi dengan video ini mungkin saudara saya yang juga tahu dulu saya bandel. Nah mereka mungkin punya sekarang anaknya bandel, mereka ada pengharapan ke depannya gitu. Mereka akan ngedidik anaknya lebih totalitas, akan menyayangi anaknya lebih totalitas, akan mendoakan anaknya lebih totalitas. Dengan begitu sebagai orang tua mungkin suatu hari saya sangat berharap banyak anak-anak muda lainnya yang anak-anak sekarang ini bisa membagian orang tuanya. Nah, dan juga nanti besok ada banyak anak-anak muda yang umurnya mungkin range-nya mungkin ada 10 sampai dengan 25 tahun. Nah, dengan saya berikan di depan saudara-saudara saya semua ini, saya berharap anak-anaknya juga terinspirasi untuk ngebagian orang tuanya, bukan hanya cuma minta ke orang tua ataupun bahkan nauzubillah sampai nyusahin orang tua terus-menerus. Nah, dan mungkin kenapa saya buatin video ini hari ini? Ya, semoga juga yang nonton video ini mulai tergerak hari ini untuk bisa ngebagian kedua orang tua kita. Jujur, saya bisa di posisi ini hari ini, bisa umrohin orang tua alhamdulillah bisa 2 kali, ya bisa beliin sesuatu, bisa ngajak liburan keluarga kemanapun. Itu bukan karena saya hebat. Yang pertama karena izin Allah, karena Allah nitipin rezeki ke saya. Yang kedua karena doa ibu saya. Ya ujung-ujungnya
ketika orang tua kita bahagia, itu rezeki kita terus bertambah. Makanya saya hari ini bisa beli mobil, itu bukan karena saya hebat sekali lagi, tapi karena saya pernah nyenangin kesenangan kecil yang saya kasih ke ibu saya. Jadi dari situlah akhirnya ibu saya mungkin ngedoain saya, makanya hari ini saya bisa beliin mobil untuk kedua orang tua saya. Jadi doa ibu saya, rezekinya balik lagi ke orang tua saya beliin. Nah, saya sangat yakin dari kejadian ini Allah akan nambah rezeki. Bahkan teman-teman hari ini yang nyenengin orang tua akan ditambah terus rezekinya. Dan insya Allah besok kita akan mulai ngambil mobilnya dan juga dekor dan lain-lainnya. Jadi jangan lupa ikutin terus videonya. Oke, alhamdulillah hari ini insya Allah kita ambil mobilnya. Jadi kita hari ini mau langsung ke showroom untuk ngambil unitnya. Semoga semuanya lancar. Mohon doanya buat yang nonton hari ini. Thank you. Assalamualaikum. Salam. Canda. Nah, kita udah sampai showroomnya. Nah, sekarang hari pengambilan unitnya insya Allah ya, kalau nggak ada halangan. Semoga semuanya lancar. Nah, kita jumpain dulu sama marketingnya. Halo Bang. Iya Bang. Cek. Nah, gimana Bang? Udah aman semuanya Bang? Ini udah steril semua. Kaca film kayak permintaan Bang kemarin. Belakang muka belakang 60, kiri kanan 80. Kiri kanan 80 ya? Ya. Oke, kita Cek dulu Bang. Aman Bang? Udah steril semua. Ini kan saya agak buru-buru nih Pak, mau pasang pita lagi Iya. sama tulis plat Love Mama kan. Oh iya. Jadi nanti nggak apa kan, ini kan juga dekat dari tempat tinggal saya. Kalau apa-apa nanti tinggal bawa lagi aja. Oke, Ini Bang. saya bawa keluar dulu nanti. Ini yang harus diisi Bang ya. Jadi ini kan berkas-berkasnya. Abang kan buru-buru. Iya. Jadi nggak apa Bang baca dulu tangan kan. Dan ini kita buku servisnya Bang. Itu servisnya ya. Terus kita ada semua. Boleh tangan sini Bang. Ini tantangannya. Iya. Oke Bang ya. Oke Bang. Abang buru-buru nih. Nggak apa nanti kita koordinasikan. Karena kalau cash dia nggak ada banyak prosedur. Nggak banyak prosedur ya. Iya. Berarti ini kan saya tinggal ini mobil. Semalam kan saya udah kirim bukti transfer ya. Udah masuk ya? Udah Udah masuk dicek? semua, udah dicek Nggak aman semua. ya? Jadi itu udah selesai semua. Jadi tinggal kita keluarin mobil. Oke, siap. Bang boleh kita Dokumentasi ambil ya. mobil? Oke. Ananda, tolong Ananda, fotoin sebentar. Satu lagi dari dalam ya. Kalau ada kesalahan apa-apa, boleh langsung kabar gue aja. Siap, di WA aja nanti ya. Atau Thank you Bang ya. tunggu referensinya Bang ya. Siap, aman. Oke. Kita cobain dulu mobilnya guys. Wih, bismillahirrahmanirrahim. Nah, masih bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, waduh, mobilnya udah bersih. Tapi kita harus ngelewatin becek guys. Waduh, kasihan ya. Jadi ya cuaca juga kurang mendukung sih ya untuk kasih surprise. Tapi ya mudah-mudahan nggak hujan ya. Doain aja nggak hujan. Kalau hujan, aduh, bisa gagal surprise semuanya. Nah, sekarang kita nih mau beli bahan. Soalnya kan pita nggak dijual nih di Banda Aceh, nggak dijual pita. Jadi saya beli bahan kain. Nah, kebetulan ada temen itu mau bantuin dekor. Jadi sekarang kita beli bahannya dulu. Terus kalian mau buatin platnya itu kan masih plat bawaan dari showroom. Saya mau tulis dulu stikerin gitu Love Mama. Jadi biar lebih kelihatannya ya lebih niat gitu ya untuk kasih surprise ke mamanya. Oke, langsung aja kita langsung ke toko stiker sama toko bahan kainnya. Sekarang kita di tahap finishing, lagi masangin pita, ya bisa dilihat. Jadi berhubung di Banda Aceh ini nggak ada yang ngejual pita yang khusus untuk mobil, jadi saya minta bantu sama teman saya untuk buatin ya. Ada Mrs. Sarah di sana. Thank you ya. Nah, jadi ya mudah-mudahan ya surprise kali ini berhasil.
kita sebelum ke tempat acara tadi nyempetin untuk mampir ke toko bunga. Ya, jadi soalnya mama itu paling suka dengan bunga mawar. Ya, jadi kita mau buat mama tuh bener-bener seneng dengan apa yang kita lakukan hari ini. Semoga surprise-nya berhasil. Oke, mobilnya udah kita parkir. Nah, jadi mama itu masih sholat di musola atas. Nah, nanti jadi sebelum mama datang, jadi mata mungkin kita ikat dulu, baru kita kasih surprise buat mama turun. Ya, kita lihat video berikutnya. Oke, jadi sekarang mama ini ada tamu spesial, Mak, datang hari ini. Ya. Oke, bentar di depan lagi, Ma. Depan lagi. Ada tamu spesial datang jauh-jauh dari luar kota. Oke, depan lagi. Bentar, dikit lagi. Oke, bentar. Oke, bentar. Oke, bentar. Ya, bentar buka. 1, 2, 3, selamat! Selamat mobil barunya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah mungkin hari ini bisa wujudin salah satu impian mama untuk bisa beliin mobil. Ya mungkin ini nggak seberapa, dan ini mungkin alhamdulillah juga dengan izin Allah, dengan doa mama bisa seperti ini. Ya mungkin bisa buat teman-teman lain mungkin hari ini yang punya impian untuk bisa nyenengin orang tua, semoga bisa juga diwujudin, amin. Mungkin mama bisa kasih 2 patah kata, Mak, ke kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah di bulan yang suci bulan Ramadan ini sangat menyangka alhamdulillah kata Miftah kita kumpul dengan keluarga untuk menjalin satu rahmi tapi tak terduga-duga diberi hadiah istimewa untuk ibu, 1 mobil. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan Miftah jadi anak yang soleh, bertambah rezeki, diberikan sama Allah bertambah lagi rezeki. Dan saudara-saudara saya, makasih banyak sudah hadir datang. Saya ucapkan makasih banyak semuanya sudah hadir di acara di bulan suci Ramadan ini. Semoga semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang mama lihat mobilnya dulu dalam. Makasih semuanya. Gimana kau surprise nanti? Duduk lah. Kenapa? Duduk lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi berkah.